Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji ilmu fikih dengan didampingi oleh kitab Matan Al-Ghaiyah wa Taqrib atau dikenal juga dengan Matan Abi Syuja' ya, karena dikarang oleh Al-Qadhi Abu Syuja'. Baik, langsung saja kita masuk ke bagian muqaddimahnya. Dalam muqaddimahnya ini beliau mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi at-tahirina wa sahabatihi ajma'in. Ini sebagaimana umumnya para ulama ketika memulai karya-karyanya, beliau mengungkapkan ekspresi syukurnya dengan ungkapan hamdalah dan kemudian melanjutkannya dengan ungkapan salawat kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para pengikutnya, para sahabat dan para pengikutnya. Ini merupakan satu bentuk adab dan juga satu bentuk tabarruk, mengharapkan keberkahan, di mana dalam satu hadisnya Nabi SAW pernah bersabda, "Kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa abtar." Setiap perkara, apalagi perkara yang penting dan yang tidak dimulai dengan ungkapan bismillah, maka dia akan terputus dari rahmat Allah. Maka ungkapan hamdalah dan salawat tadi selain sebagai salah satu bentuk adab, juga merupakan satu dalam rangka untuk mengharapkan berkah. Nah, nanti kitab ini akan kita kaji dan kita baca pelan-pelan dan mungkin akan dimasukkan beberapa kajian kebahasaan lah ya, mabahis nahwiyah, kebahasan nahwu secara ringkas saja pada beberapa tempat. Kita lanjutkan. Qala al-Qadhi Abu Syuja'. Qala artinya telah berkata, ini merupakan fi'il madhi. Al-Qadhi Abu Syuja' merupakan fa'il dari fi'il tersebut. Qala al-Qadhi Abu Syuja' telah berkata Al-Qadhi Abu Syuja'. Qadhi itu artinya hakim. Ini mengingat posisi beliau pada waktu itu berposisi sebagai hakim ya. Kemudian Ahmad ibn al-Husain bin Ahmad al-Asfihani, atau bisa juga dibaca dengan al-Asfahani, itu merupakan nama beliau. Jadi Abu Syuja' itu istilahnya adalah gelar atau kunyah saja. Syuja' itu sendiri artinya adalah keberanian. Ceritanya beliau mendapatkan gelar ini karena beliau dikenal sebagai seorang ulama yang berani dalam mengekspresikan pendapatnya. Walaupun pendapat itu beresiko menimbulkan ketidaksukaan dari orang lain. Nah, maka dari itu beliau diberi gelar dengan Abu Syuja' atau ayahnya keberanian. Rahimahullahu ta'ala. Rahimah di situ fi'il madhi, artinya rahmat, itulah merahmati. Rahimahullahu, Allah sebagai fa'il, kemudian hu di situ dhamirnya itu balik ke al-qadhi, dia sebagai maf'ul bih. Nah, jadi maf'ul bih itu pada keadaan tertentu boleh didahulukan sebelum fa'ilnya ya. Jadi fi'il maf'ul bih baru fa'ilnya itu boleh. Ya, semoga Allah merahmati beliau. Sa'alani ba'dul asdiqa. Sa'ala, kata sa'ala itu dalam bahasa Arab memiliki dua makna yang utama ya. Yang pertama itu meminta, yang kedua itu bertanya. Dalam konteks ini, kata sa'ala itu lebih pas untuk diartikan dengan kata meminta. Jadi meminta, sa'alani ba'dul asdiqa, ni itu balik ke ana, saya telah memintaku ba'dul asdiqa, sebagian dari teman-temanku. Jadi ba'du di sana sebagai fa'ilnya sa'ala. Al-asdiqa itu merupakan bentuk jamak dari kata sadiqun. Sadiqun asdiqa'u. Jadi telah meminta kepadaku sebagian dari teman-temanku, hafizahumullahu ta'ala, an a'mala mukhtasaran fil fiqhi. An a'mala itu merupakan fi'il mudhari'. Dhamirnya adalah ana, ditandai dengan hamzah di depan itu. An a'mala, dia dibaca nasab karena an itu fungsinya untuk menasabkan fi'il mudhari' sesudahnya ya. An a'mala mukhtasaran fil fiqhi. Mukhtasaran itu sebagai maf'ul bih. Fil fiqhi,
mukhtasaran itu sendiri artinya adalah ringkasan ya. Berasal dari kata ikhtasara, yakhtasiru, ikhtisaran. Jadi sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yaitu ikhtisar. Nah, ikhtisar itu adalah ringkasan, isi atau kesimpulan lah, garis besar gitu. Fil fiqhi, dalam disiplin ilmu fiqih, ala madhabil imam syafi'i, berdasarkan madhab al-imam syafi'i rahmatullahi ta'ala alaihi wa ridwanuh, yang semoga Allah merahmati beliau. Jadi dari pernyataan ini ya, dari statement ini jelas bahwasanya kitab Matan al-Ghayah wa Taqrib atau Matan Abi Syuja' ini tadi itu ditulis berdasarkan patternnya madhab al-Imam Syafi'i ya. Ini juga bersamaan dengan mayoritas ya umat Islam di Indonesia yang menggunakan madhab Imam Syafi'i. Kemudian kita lanjutkan fi ghayatil ikhtisar wa nihayatil ijaz. Fi itu artinya di dalam, itu huruf jar. Ghayah artinya ujung ya, ujung atau puncak. Semisal kita naik gunung sampai di puncaknya itu ghayah itu. Fi ghayatil ikhtisar, ghayah sebagai majrur juga sebagai mudhaf, kemudian al-ikhtisari itu adalah mudhafun ilaih, makanya dia dibaca jar. Fi ghayatil ikhtisar itu artinya fi dalam, ghayah puncak, ikhtisar adalah keringkasan. Jadi kalau bisa kita terjemahkan itu dengan gaya yang seringkas-ringkasnya gitu, yang paling ringkas. Wa nihayatil ijaz, nihayah itu artinya juga sama dengan ghayah, artinya puncak atau ujung. Wa nihayatil ijaz, al-ijaz pun juga artinya adalah dalam hal meringkas. Jadi fi ghayatil ikhtisar wa nihayatil ijaz itu memiliki arti yang sama, hanya saja diungkapkan dengan dua redaksi yang berbeda. Ini biasanya digunakan satu untuk keindahan bahasa aja ya, atau ya kesenangan penulis aja kayak begitu, dan juga untuk mubalaghah atau hiperbola. Seakan-akan penulis kitab ini, Abu Syuja', ingin menegaskan bahwasanya kitab ini ditulis dengan seringkas-ringkasnya, sangat ringkas gitu ya. Ini bahkan kitab yang saya pegang ini terbitan Darul Rahmah Al-Islamiyah yang diterbitkan di Indonesia, itu hanya berjumlah 64 halaman dengan daftar isinya ya. Itu full mulai dari bahasan taharah sampai janji, jihad, janayat, nikah, dan semuanya itu dibahas dalam kitab ini dalam 64 halaman, dan ukuran kitabnya pun kecil, seukuran buku tulis anak SD. Nah, kemudian kita lanjutkan. Apa tujuan menulis kitab ini dengan sangat ringkas tadi? Nah, di sini jelaskan liyaqruba 'alal muta'allimi darsuhu. Yaqruba itu asalnya qoroba ya, yaqrubu artinya dekat. Cuman dalam konteks pembelajaran, dekat ini bisa diterjemahkan untuk memudahkan gitu ya. Liyaqruba, li di sana juga berfungsi untuk menasabkan fi'il sesudahnya. Liyaqruba untuk memudahkan, alal muta'allimi bagi para pembelajar, darsuhu belajarnya. Jadi supaya belajarnya itu mudah bagi para pembelajar fikih itu. Ini juga sah kalau mau dibaca liyaqruba darsuhu 'alal muta'allim. Kemudian yang kedua, wa yashula 'alal mubtadi'i hifdhuh. Wa yashula asalnya kata itu yashula artinya mudah ya. Wa yashula dia athaf ke liyaqruba. Wa liyashula 'alal mubtadi'i hifdhuh. Dan supaya mudah bagi para pemula dalam pembelajar fikih untuk menghafalkannya. Jadi tradisinya ya dalam tradisi intelektual Islam itu adalah menghafal. Jadi apapun itu kalau bisa dihafal, tapi kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, yang penting paham. Tapi kalau bisa hafal itu lebih bagus tentunya. Wa yasula 'alal mubtadi'i hifdhuh, dan untuk memudahkan para pemula untuk menghafalnya. Sama dengan kalimat sebelumnya, ini juga sah kalau mau dibaca wa yasula hifdhuhu 'alal mubtadi'. Mubtadi itu artinya pemula, pakai hamzah. Tapi kalau pakai ain, mubtadi itu artinya pembuat bid'ah. Jadi beda huruf, beda makhraj itu bisa menimbulkan perbedaan arti yang sangat jauh.
Wa an uksira fihi minat taqsimat. Wa an uksira. Uksira itu berasal dari kata aksara yuksiru. Nah, artinya memperbanyak. Kalau beda dengan kasuro ya. Kalau kasuro itu banyak, tapi kalau aksara itu memperbanyak. Dan supaya aku memperbanyak fihi, hinya itu balik ke mukhtasar ya. Supaya aku memperbanyak di dalam mukhtasar tadi minat taqsimat. Taksimat merupakan bentuk jamak dari taksim ya, pembagian. Taksimah, pembagian-pembagian. Jadi ciri khasnya ya, atau sistematika penulisan kitab ini akan ditulis dengan berbagai perincian ya, banyak perincian-perincian. Wa hasril khisal, wa hasr. Hasr itu artinya pembatasan. Al khisal itu merupakan bentuk bentuk jamak dari kata khoslah, artinya ranting. Cuman dalam kitab fikih biasanya khisal itu diartikan dengan sub-subbab gitulah ya, jadi sub-subbabnya itu pembagian-pembagiannya lagi. Jadi wa anuksira fihi minat taqsimat wa hasril khisal itu artinya bisa kita terjemahkan dengan kitab ini ditulis dengan pembagian-pembagian ya, karena pembagian-pembagian itu lebih memudahkan untuk membaca satu buku. Kalau kita coba bandingkan ya, kalau teman-teman suka baca tafsir, bandingkan saja gimana rasanya membaca kitab tafsir Mafatihul Ghaib Ar-Razi dengan tafsir Al-Munirnya Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Ya, saya yakin teman-teman pasti merasakan bedanya. Bahwa di dalam tafsir Al-Munir, Syekh Wahbah Az-Zuhaili itu beliau menulis dengan sistematis sekali. Ada pembagian-pembagiannya, mana yang munasabah, mana bagian tafsir, mana bagian hukum, itu dipisah. Nah, itu akan memudahkan bagi pembaca untuk membaca kitab tersebut. Wahasril khisal, namun juga dengan sub-subbab yang terbatas. Karena kalau pembahasan itu, pembagian itu sampai terlalu banyak, itu justru akan membuat bingung juga. Makanya kitab ini ditulis dengan memperbanyak sub-bahasan, tapi sub-sub-bahasannya itu nggak terlalu banyak. Nah, gitu. Fa'ajabtuhu ila dzalik. Ajabtuhu itu berasal dari ajaba. Ajaba yujibu ijaban. Menerima, memenuhi atau mengabulkan lah gitu. Fa'ajabtuhu, maka aku memperkenankan permintaan tadi ila dzalik taliban lisawabi raghiban ila Allah. Taliban lisawabi, taliban di sana dibaca nasab, bisa difahami sebagai maf'ul li ajlih atau maf'ul min ajlih ya. Taliban lisawabi, raghiban juga sama. Mengharapkan pahala, raghiban ila Allah, dan juga mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala fit taufiq lis-shawab. Taufiq itu berasal dari kata waffaqa yuwaffiqu taufiqan. Untuk menunjukkan ya. Dan berharap kepada Allah untuk menunjukkan atau mengarahkan si penulis ini lis-shawab, kepada hal-hal yang benar. Innahu ala ma yasha'u qadir. Sesungguhnya dia, hunya balik ke Allah. Sesungguhnya Allah itu atas segala sesuatu itu berkuasa. Juga bisa dibaca innahu qadirun ala ma yasha'. Wa bi'ibadihi latifun khabir. Ibadun ya, ibadihi itu bentuk jamak dari ibadun, ibadun. Dan terhadap hamba-hambanya Allah itu maha lembut dan maha teliti. Sekiranya itu saja ya, dari muqaddimahnya sudah selesai, dan mungkin akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang kitab Taharah, khususnya tentang macam-macam air dulu nanti. Wallahu a'lam. Jika ada saran masukan itu bisa sampaikan di kolom komentar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.